Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ketiga, agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada hari ini, Selasa 10 November 2020, sidang perkara pidana nomor register perkara 201-B/2020-PS Uniska Banjarbaru dengan terdakwa Depi Sintia binti Mamat siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa 3 November 2020, sidang pengadilan semu Uniska Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 201-B/2020-PS Uniska BJB dengan terdakwa Depi Sintia binti Mamat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan saudari terdakwa Depi Sintia binti Mamat memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi, Yang Mulia. Apakah saudari terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudari sudah siap membacakan tanggapan eksepsi dari terdakwa? Siap, Yang Mulia. Baiklah, saudari Jaksa silakan untuk membacakan tanggapan eksepsi yang saudari ajukan dan kepada saudari penasihat hukum dan terdakwa untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Uniska Banjarbaru untuk keadilan. Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Depi Sintia. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa beserta tim penasihat hukumnya yang terhormat, hadiri persidangan dan persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa Depi Sintia atas eksepsinya yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan yang lalu tanggal 3 November 2020 yang tak lain bertujuan untuk bersama-sama mencari kebenaran material dalam
perkara tersebut. Sebelum kami masuk pada pokok tanggapan atas eksepsi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu 1. Pengadilan Semu Uniska Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara terdakwa Devi Cynthia berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya berdasarkan alamat tempat tinggal terdakwa di wilayah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Semu Uniska Banjarbaru tempat jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menyebabkan matinya orang lain. Dan yang terakhir, bahwa terjadinya pembunuhan disebabkan terdakwa yang membela diri. Sebelum kami menanggapi eksepsi saudara penasihat hukum terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, perkenankanlah terlebih dahulu mengucapkan perasaan bangga kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah berusaha susah payah mencari celah agar mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Pada dasarnya, masalah kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam mengadili perkara pidana ada dua macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kalau melihat dan membaca dari eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, eksepsi tersebut menyangkut kompetensi relatif yang menganggap Pengadilan Semu Uniska Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini karena menurut asas locus delicti atau tempat kejadian perkara yang merupakan asas yang pertama dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan. Perkara ini masih ada dalam kewenangan Pengadilan Semu Uniska Banjarbaru yang didasarkan pada pasal 84 ayat 1 KUHP. Namun, tim penasihat hukum terdakwa tidak membaca dan memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam pasal 84 KUHP, karena pada pasal 84 ayat 2 KUHP berbunyi, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai yang besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dalam surat dakwaan nomor registrasi perkara 201-B-10-2020-PS Uniska Banjarbaru, tempat kejadian perkara terjadi di kampus Universitas Islam Kalimantan Banjarbaru yang beralamat di Jalan Salak nomor 44, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sehingga dapat dibenarkan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru dapat memproses dan melanjutkan persidangan perkara tersebut. Bahwa terdakwa benar telah melakukan pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, bahkan terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat kejadian perkara setelah melakukan pembunuhan tersebut. Bahwa pembelaan diri tidaklah seharusnya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Eksepsi dari penasihat hukum melampaui lingkup
cukup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Demikian tanggapan kami jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Ketua Hakim dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan pada 3 November 2020 dan yang terakhir melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 24 Oktober 2020 nomor rek perkara 201 pit B garing 10/2020 garing PS Tuliska BJB. Demikian tanggapan atas eksepsi penasihat hukum yang kami bacakan di muka persidangan pada hari ini. Banjarbaru 10 November 2020. Hormat kami jaksa penuntut umum Bella R. Meriana SHMH dan Nurmaidi Aini SHMH. Sekian, terima kasih. Silakan kepada saudari penasihat hukum untuk maju ke depan mengambil salinan tanggapan eksepsi. Silakan. Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti dengan isi tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari akan mengajukan keberatan terhadap eksepsi dari jaksa penuntut umum tadi? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudari penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan? Cukup dari kami, Yang Mulia. Baiklah, kami sudah menerima eksepsi dari penasihat hukum dan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya, berdasarkan pasal 156 KUHP, Majelis Hakim akan memutuskan putusan selah. Kami akan melakukan musyawarah selama 3 hari. Untuk itu, persidangan hari ini kami cukupkan. Kepada Pak Tera, 3 hari setelah ini tanggal berapa? Tanggal 13 November 2020, Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, karena sidang hari ini ditunda, maka akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Uliska Banjarbaru, dengan agenda sidang pembacaan putusan selah oleh Majelis Hakim. Dan kepada jaksa penuntut umum diberitakan agar tetap menahan terdakwa dan dihadirkan kembali pada sidang selanjutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.